Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Cerita-cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Segernya. Nikmat dak. Cobaan ge. Kopi pahit. Oke lah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Tadi kita sudah melihat cuitan video ceramahnya, orasinya Kang Deddy Mulyadi. Sangat tegas memang. Ini mengingatkan kepada kita semuanya, terutama warga Jawa Barat ya. Warga Pasundan, umumnya bangsa Indonesia. Kenanya apa? Karena kita yang lupa diri, lupa leluhur, lupa tanah kita sendiri. Nah, kita barusan menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ceramah yang bukan asal bicara, tapi bicara dari kedalaman rasa. Dari perut bumi tempat kita berpijak, dari nadi bangsa yang mulai kehabisan denyut. Anjay. Alhamdulillah lah. Oke, fokus Karima, fokus. Make bahasa Sunda be lamun jeda. Tapi lamun keur serius, orang make bahasa Indonesia.
supaya kahartiku kabehan. Ada. Apa yang Kang Dedi sampaikan bukanlah sekadar kritik. Itu adalah teriakan. Teriakan dari kesadaran yang terjaga. Karena hari ini, kita hidup di zaman yang memalukan. Zaman di mana manusia lebih tahu leluhur orang lain daripada leluhurnya sendiri. Zaman di mana manusia lebih hafal silsilah para habaib daripada nama kakek kandungnya sendiri, leluhurnya sendiri. Zaman di mana manusia lebih tunduk pada jubah-jubah dari tanah asing daripada tanah tempat darahnya ditanam. Kita sedang dijauhkan dari akar, dan bangsa yang kehilangan akar pasti tumbang. Lambat atau cepat, tumbanglah akar itu. Kita sedang dijajah ulang secara budaya dan psikologis. Tapi penjajah kali ini tidak pakai meriam. Penjajah kali ini datang dengan kisahnya, dengan jubahnya, dengan air yang katanya penuh berkah, dengan silsilah yang katanya suci. Lalu kemudian mereka duduk di panggung dan kita duduk di bawahnya. Kita berikan uang kita kepada mereka. Kita kirim harta kita, kirim sapi, kirim kerbau, kirim kambing. Kita beri persembahan lainnya untuk menyenangkan mereka. Lalu kita berharap semoga hidup kita lancar, rezekinya terbuka, penyakitnya hilang, usahanya jalan. Ketika kita sadar, sementara siapa mereka itu? Kita tidak tahu apa kontribusinya mereka untuk negeri ini. Kita tidak tahu, tapi entah kenapa kita ajari anak-anak kita untuk menghormati mereka tanpa syarat. Padahal bangsa ini berdiri bukan karena silsilah, tetapi karena keberanian. Kemudian kita disuruh menyembah cerita-cerita mereka. Mereka cerita tentang kehebatan leluhur mereka, tentang kehebatan kakek mereka, tentang karomah, tentang darah yang menetes padanya. Mereka kan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi kan. Nah, dan kita mendengarkannya. Kita bahkan sampai menangis, sampai menyembahnya mereka, mempertuhankan mereka. Tapi siapa yang cerita tentang kakek kita? Kita disuruh melupakan tentang leluhur kita. Siapa yang mau cerita tentang leluhur kita? Yang menanam padi, yang mengaji di langgar bambu, yang menyembunyikan para ulama dari kejaran penjajah. Tak ada. Karena apa? Karena kita diajari untuk merasa tidak penting hal yang demikian. Leluhur kita tidak dijual sebagai leluhur yang suci, maka kita malu menyebutnya. Padahal, justru disitulah letak kekuatan kita. Leluhur kita tidak perlu keturunan Nabi untuk menjadi mulia. Tidak perlu mengaku sebagai keturunan Nabi. Tidak perlu mengaku sebagai mempunyai darah yang suci untuk menjadi mulia. Mereka cukup mulia karena jujur, karena adil, karena tidak meminta imbalan dari doa yang mereka panjatkan. Ini bukan soal kebencian. Ini merupakan soal kesadaran. Kami tidak membenci para habaib. Tidak. Kami menghormati yang benar, yang tulus, yang membumi. Tapi kami lelah, sangat lelah, melihat bagaimana masyarakat ini menghinakan dirinya sendiri. Kita itu bukan budak silsilah. Kita bukan umat yang harus selalu merasa rendah hanya karena tidak lahir dari terah-terah tertentu. Kita bukan bangsa pengemis berkah. Kita adalah bangsa pewaris karomah. Ingat, leluhur kita tidak rendah. Mereka hanyalah diam. Leluhur kita tidak punya tim dokumentasi. Tidak punya juru tulis silsilah. Tidak punya susunan-susunan karomah yang sengaja disusunkan demi untuk mengelabui, demi kehormatan, demi suatu keinginannya terkabul. Leluhur kita tidak bisa naik mimbar setiap hari menceritakan karomah-karomahnya. Tapi mereka hidup dalam ketulusan. Mereka menanam padi. Mereka memberi makan. Mereka menyapu halaman masjid tanpa kamera. Mereka berzikir tanpa dipanggil sebagai wali. Mereka menyembuhkan luka tanpa mengutip mahar, tanpa mematok harga. Mereka tidak cari panggung, karena mereka adalah panggungnya itu sendiri. Lalu datanglah mereka, mengklaim sebagai darah suci,
Dan kita pun langsung sujud kepada mereka. Sangat lucu sekali. Padahal air zam-zam bisalah dibeli. Padahal kisah bisa disusun. Padahal terah bisa dipalsukan. Tapi harga diri itu tidaklah bisa dibeli. Maka hari ini saya bicara, bukan untuk menghina siapapun, tapi untuk membangunkan kita semua. Sudah cukup bangsa ini jadi pengikut cerita, jadi pengikut khurafat dari mereka-mereka yang selalu mengandalkan cerita karomah yang dongeng dari segi khurafat dari leluhurnya. Sudah cukup kita kirim domba demi mereka. Sudah cukup kita mengirimkan uang, memberi sesembahan demi air berkah yang katanya mendapat syafaat cucuran doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup kita panggil para pendatang dengan gelar mulia, sementara anak petani kita sendiri kita rendahkan. Sudah cukup. Cukup sudah. Kalau anak kita hari ini tidak tahu siapa buyutnya, maka nanti mereka juga tidak akan tahu siapa dirinya. Dan bangsa yang tidak tahu siapa dirinya akan diperintah oleh siapa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Bangkitlah. Bukan untuk membenci siapapun, tapi untuk mencintai diri kita sendiri. Hormati semua orang, tapi jangan rendahkan martabatmu demi darah yang tak pernah kamu lihat. Leluhurmu bukan orang kecil. Mereka diam bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu Tuhan itu maha melihat, bukan maha mencatat garis keturunan. Semoga kita semua disadarkan akan kepalsuan-kepalsuannya mereka. Habib Ba'alwi ialah para imigran dari Yaman. Mereka bukanlah keturunan Nabi. Mereka hanya sebagai pengklaim nasab Nabi yang suci, yang mana tak terbuktikan nasabnya. Sesuai dengan penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, sesuai dengan manuskrip, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan bukti kitab Suzaman, sesuai dengan disiplin ilmu lainnya, semisal genealogi DNA dan rijalul hadis. Sadarlah wahai sahabatku sekalian, sabarlah wahai dulur-dulur di tanah Pasundan. Semoga ada manfaatnya penyampaian dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata, apabila ada kekeliruan dalam segi pemahaman, apabila ada kesalahan dari segi penyebutan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.